Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, berjumpa kembali bersama saya Bruno FPV, si anak hilang. Siang hari ini saya akan berbicara masalah peternak kululut yang ada di daerah Tanah Pasir, khususnya di daerah Petangis, Taura Latif, ya Pak? Taura Latif Petangis. Kali ini saya akan sedikit membicarakan masalah peternakan dan berdirinya Taura atau peternak yang ada di Taura Latif Petangis ini. Dan sekali lagi saya akan bertanyalah sedikit masalah kululut, Pak. Jadi begini, Pak. Saya kan sebagai peternak pemula kululut jenis Itama, jadi saya ya sedikit ingin ada pengalaman dari Bapak masalah tata cara mengelola kululut jenis Itama ini, Pak. Oke. Jadi secara umum untuk lebah jenis Trigona Itama ini ya sama lah dengan jenis yang lain, apakah itu Apis atau Heterotrigona. Yang paling penting itu sebenarnya adalah ketersediaan pakan, itu yang paling utama. Jadi sebelum kita memutuskan beternak lebah, jenis lebah apa saja, yang paling penting itu ketersediaan pakannya dulu. 70% keberhasilan budidaya lebah tergantung pada upaya ketersediaan pakannya. Secara garis besar, secara umum, untuk budidaya lebah itu 70% pekerjaan kita nyediain pakan, 30% baru ngurusin koloni. Dan gini lagi, Pak, satu misal di dalam log, di dalam stup ada hewan yang istilahnya pengganggu kululut Itama itu, kita sebagai pemula pembudidaya kululut, caranya harus apa gitu yang untuk menangani masalah hama di dalam stup itu sendiri? Ya, kalau untuk hama ini memang kita harus senantiasa waspada ya. Paling bagus tuh memang harus kita cegah supaya hama itu jangan sampai masuk ke dalam koloni ataupun masuk ke topping. Karena kalau dia sudah berada di dalam koloni, alamat bahaya itu buat keselamatan koloni. Jadi yang paling bagus ya memang kita cegah. Upaya-upaya pencegahannya ya berbagai macam. Kita bisa gunakan di bawah itu kita buat cor-coran semen, kemudian diisi air atau oli bekas, atau kita yang lebih simpel kita gunakan lakban yang dibalik, kemudian kita olesi dengan waktu supaya hama-hama itu tidak bisa masuk ke dalam kolam. Jadi kalau membahas masalah hama, jadi banyak hamanya ini, hamanya predatornya kululut ini. Kalau yang di darat semacam cicak ya, semut. Kalau di lokasi kita seperti ini yang masih banyak belukar, itu yang paling berbahaya adalah yang kita kenal dengan namanya semut ini, siling badak itu kalau sudah masuk ke dalam, berhasil masuk dalam koloni, alamat habis itu koloni kita, tidak bersisa sampai ke telur dan larvanya dihabisin ya. Nah kemudian yang juga patut diwaspadai di sini hamanya berupa beruk ya. Nah kalau beruk itu ya dia makan madu sama koloninya, jadi itu berbahaya kalau itu sampai Jadi bisa dihabisin, Pak ya? Iya. Jadi kuncinya paling penting memang kita mencegah. Tapi kalau bagaimana kalau dia sudah masuk dalam koloni, dalam kotak, dalam topping ya, kita harus ambil, kita pungut secara mekanik, kita ambil, kita keluarkan. Terus ini lagi, Pak, satu misal saya kan ada nih segelintir teman-teman lah yang mau ikut-ikutan berternak lebah Trigona itu apa lebah tanpa sengat ini, apakah bisa
kedepannya untuk apa namanya, bisa dikatakan buat masyarakat halayak luas gitu Pak misalnya. Jadi saya cerita dulu ya latar belakangnya kenapa di Tahura Latih Petangis itu ada ya, kita adakan budidaya lebah kelulut ini. Yang pertama, ini sebagai media edukasi buat masyarakat. Jadi memang kita peruntukkan untuk pendidikan bagi masyarakat sekitar ya, untuk edukasi. Di samping untuk edukasi untuk budidaya, ini juga kita harapkan nanti ke depan berkembang menjadi sebuah edu wisata ya, edukasi dan wisata gitu. Kita sinergikan. Nah, untuk saat ini memang kita jadikan lokasi ini untuk pembelajar. Masyarakat yang datang ke sini belajar, kami pun juga belajar. Ya, kita berdiskusi seperti ini dalam proses kita untuk saling belajar. Jadi memang banyak selama ini kelompok-kelompok masyarakat yang datang kemari belajar. Itu Pak. Terima kasih. Dan awal mula Tahura ini bibit loknya dari mana? Jadi kita mulai melakukan pembinaan ke masyarakat ini katakanlah setahun akhir ini. Tahun di 2019 kemarin ini juga kita mulai budidaya lebah kelulut ini di kurang lebih setahun belakangan, akhir tahun 2019. Kemudian ya masyarakat yang terlibat ini ada beberapa kelompok, ada kurang lebih 4 kelompok pendidikan dan kelompok lanjutan di sekitar sini ada desa Kaik Kerupuk, desa Petangis, dan desa Tabruk dan desa Terangbayu. Dan ini kita sifatnya terbuka saja, dari manapun kelompok masyarakat mana saja yang ingin belajar bersama-sama kita tutup tangan terbuka untuk. Kemudian untuk yang ada di sini koloni-koloni ini ya, sebagian besar kita ambil dari dalam kawasan ini sendiri. Jadi ini memang spesies lokal sini, dan juga beberapa yang kita ambil dari desa-desa tetangga. Intinya kebanyakan di sini jenisnya Heterotrigona utama. Kenapa itu ya, karena pertimbangannya ini tadi dia spesies lokal, kemudian cukup produktif ya, terutama untuk madunya. Jadi kita saat ini masih memproduksi untuk madu. Selain Itama ada juga Torasika seperti Kalau gitu cuman cukup sekian aja dulu Pak. Mungkin waktu sambil lagi namanya juga lagi pembelajaran. Semoga Tahura ini kedepannya bisa, bukannya bisa ya, tambah sukses gitu kan, di amin masalah ya, semuanya budidaya kelulut ini. ya. Ya kita semua proses belajar ya, kita Sambil lagi budidaya kelulut ya, namanya juga lagi pembelajaran. Semoga Tahura ini kedepannya bisa, bukannya bisa ya, tambah sukses gitu kan, di amin masalah ya, semuanya budidaya kelulut ini. ya. Ya kita semua proses belajar ya, kita juga senang kalau ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok muda yang mau belajar bersama kita di sini. Kami sangat terbuka untuk itu. Ya udah gitu aja Pak. Siang hari ini bersama beliau mengenai peternakan kelulut jenis Itama. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, subscribe, pencet tombol loncengnya penting.